Selamat pagi dan shalom. Mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada panjenengan semua, Bapak Ibu Jemaat GKJW Kediri. Demikian juga bila ada tamu mewakili majelis yang bertugas, kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat bergabung dengan kami pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah minggu ini kita masuk dalam rangkaian Pekan Pemuda GKJW tahun 2023 dengan tema Pemuda GKJW Melu Tandang Gawe. Pemuda GKJW adalah pemuda yang aktif, kreatif, dan dinamis. Melalui potensi dan talenta mereka, saat ini kepada para pemuda diberikan kesempatan ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah. Mari bersama-sama dengan para pemuda kita menyambut panggilan Tuhan untuk beribadah dan berelasi dalam persekutuan bersama Allah dalam ibadah minggu saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah minggu ini dilayani oleh Bapak Penatua Markus Widiartono. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah dengan menyanyikan pujian pelengkap Kidung Berjemaat nomor 209, bait 1 dan 2, di saat ini ku angkat tembang.
Umat yang terkasih, di hari perhentian saat ini, bersamaan kita menghayati Pekan Pemuda GKJW tahun 2023. Mari kita datang kepada Sang Pemilik Kehidupan untuk mengucap syukur atas penyertaannya, juga untuk memohon pemulihan, peneguhan, dan berkat-Nya. Kita mengambil saat teduh. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemelihara alam semesta, yang menjadi sumber pertolongan dan keselamatan kami. Hanya kepadamu saja kami beriman dan menghaturkan sembah bakti dan puji kami. Amin. Pujian Kidung Jemaat 13, kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat. Allah Bapa Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita saat ini adalah Pemuda GKJW Melu Tandang Gawe. Sedangkan tema khotbah yang akan kita gumulkan bersama, pelayananku, tanda kasihku kepada Allah. Melalui kedua tema ini, mengajak kepada kita sekalian, kepada para pemuda GKJW yang adalah generasi masa kini maupun generasi penerus gereja, dengan segala potensi, talenta yang mereka miliki, dipanggil untuk terlibat secara langsung dalam pelayanan di GKJW. Pemuda GKJW adalah pemuda yang aktif, kreatif, dan dinamis. Melalui penghayatan Pekan Pemuda GKJW inilah, saat ini para pemuda diberikan kesempatan untuk melu tandang gawe di tengah-tengah jemaat, ikut ambil bagian di dalam. Kiranya potensi dan talenta mereka bisa kita hargai dan dikembangkan yang kesemuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita respon tema ibadah ini dengan bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 357, bait yang pertama sampai yang keempat, panggilan Tuhan.
Hamba Tuhan yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mempergunakan setiap potensi dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Pada firman Tuhan, Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 dan 2 menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ungkapan pemazmur ini mengingatkan dan mengajak kepada kita sekalian untuk introspeksi atas diri kita di dalam kehidupan yang sudah kita jalani. Sudahkah hidup kita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Mari, pagi ini sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah, sejenak kita mengakui segala keberadaan kita yang kita sadari penuh dengan dosa dan pelanggaran kita. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Ungkapan pengakuan akan dosa dan pelanggaran kita ungkapkan melalui pujian Kidung Jemaat 29, bait yang pertama sampai yang ketiga. Umat Tuhan yang terkasih, begitu besar kasih Allah kepada setiap orang yang mau dengan tulus menyatakan penyesalan dan pertobatan. Maka Allah berkenan memberikan anugerah-Nya sekaligus petunjuk hidup baru. Umat dipanggil bangkit dan berdiri. Kita terima berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru Yesaya 55 ayat yang ke-7 yang demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan,
maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Demikianlah berita anugerah dan pengampunan dari Allah. Mari kita terima dengan penuh rasa syukur, dengan sikap kita yang saling menerima, mengasihi, dan mengampuni dengan sesama kita. Kita berikan salam kepada saudara kita di sebelah kiri dan kanan dengan senyum penuh kehangatan. Puji Tuhan, kita respon berita anugerah ini dengan pelengkap Kidung Jemaat 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Silakan duduk kembali. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, dan dikasihi Tuhan, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari bacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, hingga pada saat ini kami dapat kembali menghadap kehadirat-Mu. Sebentar kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyiapkan hati kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat kami pahami, mengerti, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu, Bapak Penatua Markus, yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau urapi dan berkati. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 8 berbunyi demikian. Pelayan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni
dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Pembacaan akan dilanjutkan dari Injil Matius pasal yang ke-22. Kita akan baca ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40 yang demikian. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan yang menjalankannya di dalam hidupnya. Tuhan memberkati. Amin. Bersabdalah Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita saat ini adalah pelayananku tanda kasihku kepada Allah. Pelayananku tanda kasihku kepada Allah. Untuk mengawali perenungan kita saat ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama menghayati syair pujian yang sudah sangat familiar di dalam hidup kita. Lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, lagu yang cukup kita kenal dan sering kita nyanyikan, bahkan sering kita hayati di dalam kehidupan kita. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, pujian ini senantiasa mengingatkan dan mengajak kepada kita sekalian. Kita diingatkan bahwa hidup kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, hidup kita adalah hidup yang melayani, hidup yang menjadi berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian melayani adalah membantu, mempersiapkan atau menyiapkan, atau bisa juga dikatakan mengurus apa yang diperlukan oleh seseorang. Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Dari pengertian yang demikian ini dapat disimpulkan Bapak Ibu, bahwa melayani adalah tindakan memberi diri, memberikan dirinya, memakai hidupnya untuk membantu, untuk menolong, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kegiatan melayani ini dapat dilakukan di mana saja kita berada. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita, baik di lingkungan KRW, di lingkungan jemaat seperti ini, ataupun di lingkungan kerja kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Semuanya kita bisa lakukan pelayanan ataupun melayani. Umat Tuhan yang terkasih, jika di mana-mana kita bisa untuk melayani atau berpelayanan, pertanyaan bagi kita sekalian, mengapa kita harus melayani atau melakukan pelayanan? Untuk menjawab hal yang demikian ini, kita renungkan pada bacaan firman Tuhan, Injil Matius pasal 22, ayat 34 sampai 40 yang sudah kita baca tadi, di mana Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada orang-orang Farisi, orang Saduki, dan seorang ahli Taurat yang saat itu datang menjumpai Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus perihal hukum yang terutama. Mereka adalah orang-orang yang paham dengan aturan, mereka adalah orang-orang yang paham dengan Taurat Tuhan. Tetapi mereka saat itu berupaya untuk menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang katakan mungkin begitu sulit untuk dijawab. Karena dengan banyaknya aturan-aturan, banyaknya hukum-hukum, di sini Tuhan Yesus ditanya, mana hukum yang terutama? Dan Tuhan Yesus pun memberikan jawaban yang penuh hikmat, sebagaimana tertulis pada ayat yang ke-37 sampai 39 bacaan kita tadi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya mengasihi Tuhan Allah dengan totalitas hidup kita,
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya sama dengan yang pertama tadi, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Umat Tuhan yang terkasih, jawaban Tuhan Yesus ini mengajarkan bahwa semua hukum Taurat dan para nabi, aturan-aturan di dalam hukum keagamaan saat itu, semuanya digenapi dalam satu kata, yaitu kasih. Kasihilah. Artinya di sini mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Kedua perintah ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat juga harus ditunjukkan dengan mengasihi sesama. Sebaliknya, kasih kepada sesama yang bisa kita lihat merupakan bukti dari kasih kita kepada Allah yang tidak bisa kita lihat. Dengan pemahaman yang demikian inilah, maka mengasihi Tuhan harus menjadi dasar dan motif utama dalam kehidupan umat manusia. Mengasihi Allah harus menjadi dasar dan motif utama dalam kita melakukan segala sesuatu, termasuk di dalamnya dalam hal melayani ataupun pelayanan. Umat Tuhan yang terkasih, pemahaman inilah yang juga menguatkan Rasul Paulus dalam melakukan misi pelayanannya. Sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Tesalonika, pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-8 yang menjadi bacaan kita yang pertama tadi. Rasul Paulus mengutarakan bagaimana pelayanan yang tulus, pelayanan yang didasari kasih yang ia lakukan untuk jemaat Tesalonika kala itu. Meskipun tantangannya begitu berat, namun dengan setia dan semangat, ia tetap berupaya menumbuhkan jemaat Tuhan di Tesalonika. Rasul Paulus mengatakan bahwa motivasi pelayanannya adalah untuk menyukakan hati Allah, bukan untuk menyukakan hati manusia. Lalu apa saja yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menyukakan hati Allah? Kita bisa perhatikan ada 4 teladan hidup yang bisa kita ambil dari bacaan 1 Tesalonika ini. Yang pertama, Paulus memiliki tekad dan semangat yang kuat terhadap karya Allah dalam pemberitaan Injil. Paulus mempunyai tekad dan semangat untuk memberitakan Injil, dan semuanya itu ia lakukan untuk menyukakan hati Allah, sehingga kemuliaan Allah menjadi hal yang utama di dalam pelayanannya, di dalam hidupnya. Bisa kita perhatikan pada ayat yang pertama dan yang keempat. Selanjutnya pada ayat yang kedua, teladan bagi kita sekalian dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus hanya berharap dan mengandalkan kuasa Allah di dalam pelayanannya. Dan pada bagian yang ketiga, pada ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, Paulus berikan teladan bagi kita. Paulus memegang prinsip dan komitmen yang kuat akan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil. Sehingga dia menyampaikan hal yang apa adanya, tidak munafik, juga tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada. Dia tidak loba, tidak serakah, dan tidak mencari pujian dari manusia.
Dan teladan yang keempat dari Rasul Paulus bisa kita perhatikan pada ayat yang ke-7 dan 8, bahwa pelayanan yang ia lakukan semuanya dilakukan di dalam dan berdasarkan kasih Allah. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang murni dan tulus ikhlas, yang dianalogikan dalam bacaan tadi dengan kasih seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Keempat hal inilah wujud peragaan kasih yang nyata dari Rasul Paulus. Rasul Paulus yang telah memperoleh kasih dari Allah, dari Kristus, dan itu terus ia perjuangkan untuk dihidupi. Kasih yang tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi kasih yang diwujud nyatakan dalam sikap dan perilaku. Hal yang demikian inilah yang membuat pelayanan Rasul Paulus menjadi berkat bagi jemaat. Umat Tuhan yang terkasih, melalui bacaan hari ini, kita semua diingatkan bahwa Allah sudah sedemikian baik kepada kita. Bahkan di tengah kegagalan dan ketidaksetiaan kita, Dia tetap setia dan mengasihi kita. Jika Allah sudah sedemikian rupa mengasihi kita, bukankah kita seharusnya juga belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama? Sebab itu kalau di depan ada pertanyaan, mengapa kita harus melayani, mengapa kita harus melakukan pelayanan? Jawabnya tidak lain adalah karena itu bentuk kasih kita kepada Allah dan sesama. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Umat Tuhan yang terkasih, panggilan untuk melayani, panggilan untuk mewujudkan kasih ini ditujukan kepada semua umat percaya, semua warga jemaat, kita semuanya. Tidak hanya yang tua saja, tetapi juga bagi para pemuda. Meski sering dikatakan bahwa pemuda adalah generasi penerus gereja, generasi yang masa depan. Tetapi keterlibatan pemuda di dalam pelayanan bergereja harus ditunjukkan mulai dari sekarang. Keterlibatan para pemuda yang aktif, kreatif, dan dinamis bisa mendorong gerak pelayanan gereja semakin maju dan mengikuti perkembangan zaman. Sebab itu jika pagi ini para pemuda kita berikan kesempatan untuk ambil bagian dalam pelayanan, merupakan pengalaman mereka, pembelajaran mereka semuanya. Sedangkan kita, generasi tua atau mungkin kita yang lebih senior, kita sebagai generasi tua bisa dengan penuh kesabaran mendampingi para pemuda kita dengan memberikan wadah yang seluas-luasnya untuk para pemuda bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Dimanapun mereka berada, terbuka wadah yang luas bagi para pemuda untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kalau di KRW ada Sunutomo, mari kita libatkan para pemuda ini. Para pemuda bisa kita ikutkan dalam pelayanan-pelayanan di KRW, di komisi-komisi, dan di tengah-tengah jemaat seperti ini. Kita sebagai generasi yang lebih dahulu, generasi yang tua, tugas kita adalah mendampingi mereka dengan memberikan pendampingan. Sebagaimana Rasul Paulus mendampingi jemaat Tesalonika, mendampingi dengan ramah seperti seorang ibu yang sedang mengasuh dan merawat anaknya. Dan hal penting lainnya yang harus ada di dalam kehidupan, baik itu di dalam keluarga, di dalam bergereja, di dalam bekerja, adalah adanya apresiasi dan penghargaan.
Sama seperti juga Paulus yang mengapresiasi keberhasilan pelayanan jemaat Tesalonika. Demikian juga jika ada pemuda atau siapa saja yang mulai belajar melayani, mari kita berikan dukungan. Kita semangati. Kalaupun ada sesuatu yang salah, itu wajar. Jangan justru kita malah menghina atau mengolok mereka, membuli mereka. Kita sebagai yang lebih tua harus dengan penuh bijaksana, dengan penuh kesabaran untuk mengapresiasi keterlibatan para pemuda ini di tengah-tengah pelayanan ini. Jika ini bisa kita lakukan, pemuda terlibat di dalam komunitas kita, di tengah-tengah keluarga, orang tua, anak, ada sinergi yang baik. Di KRW antara pemuda, warga dewasa, anak-anak, ada sinergi yang baik. Sama-sama berpelayanan. Bahkan di tengah gereja ini ada sinergi yang baik antara warga dewasa, majelis, demikian juga para pemuda, para anak-anak. Maka baik keluarga, di KRW, di gereja ini akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi para pemuda, tempat yang menyenangkan bagi semuanya, untuk masing-masing bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi dan talentanya lewat pelayanan yang dilakukan. Umat Tuhan yang terkasih, mari para pemuda dan seluruh warga jemaat melalui perenungan saat ini, kita terus berupaya untuk mewujudkan kasih kita kepada Allah dengan ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Mari kita hidupi dan kita cintai keluarga kita, gereja kita, lingkungan kita, dimanapun Tuhan menempatkan diri kita. Cintailah orang-orang yang ada di dalamnya. Cintailah orang-orang yang ada di dalamnya, di dalam pelayanan yang dilakukan. Dan mari memakai setiap waktu dan kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Jangan sampai kita hanya melayani Tuhan saat kita memiliki waktu luang. Melainkan luangkanlah waktu untuk melayani. Mari para pemuda GKJW Kediri dan semua warga jemaat, kita manfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Dengan teladan yang sudah diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita, dengan tekad dan semangat untuk memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan di dalam pelayanan, dan memiliki komitmen yang kuat untuk terus mewartakan kabar baik, apapun keadaannya. Dan semuanya itu kita lakukan dengan penuh kasih. Pemuda GKJW, ayo melu tandang gawe. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh cukup, bersama-sama merespon firman Tuhan ini kita akan dihantar untuk mengakui pengakuan iman kita. Bersama umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, kita akan bersama-sama untuk meneguhkan iman percaya kita. Umat dimohon bangkit berdiri. Bersama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dimohon duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita satu hati masuk di dalam doa syafaat. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat firman-Mu yang sudah kami terima. Kiranya Engkau memampukan kami untuk terus berupaya, ikut ambil bagian di dalam pelayanan, melu tandang gawe, melalui setiap potensi yang ada di dalam kehidupan kami, untuk mewujudkan kasih, sukacita, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami masing-masing. Puji Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi para pemuda GKJW Kediri yang adalah generasi masa kini dan generasi masa depan gereja. Kiranya Tuhan memberikan semangat bagi para pemuda untuk senantiasa terpanggil ikut ambil bagian di dalam pelayanan melalui setiap potensi dan talenta yang mereka miliki, sehingga para pemuda ini menjadi pemuda yang aktif, kreatif, dan dinamis, baik di dalam keluarga, di dalam jemaat, dan di tengah-tengah masyarakat. Kami juga menyerahkan pergumulan para pemuda, baik mereka yang saat ini masih menjalani proses belajar, mereka yang bersekolah ataupun kuliah. Tuhan juga akan memberikan berkat atas belajar yang mereka lakukan. Tuhan memberikan kemampuan, dan Tuhan yang akan menata kehidupan anak-anak kami ini. Menyerahkan juga pergumulan para pemudamu di dalam mereka berupaya untuk bekerja ataupun mencari pekerjaan. Kiranya juga Tuhan yang akan menolong mereka. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik, pekerjaan yang sesuai dengan bakat, dengan potensi mereka semuanya. Dan biarlah para pemuda di dalam mengupayakan semuanya ini juga hanya mengandalkan di dalam kuasa Tuhan. Demikian juga pergumulan para pemuda dalam mendapatkan pasangan hidupnya. Kami percaya bahwa Tuhan juga sudah memiliki rancangan yang indah untuk para pemuda kami. Tuhan menyediakan teman hidup yang sepadan. Dan biarlah para pemuda ini juga senantiasa hanya mengandalkan Tuhan, seturut rencana dan kehendak Tuhan yang dijalani di dalam kehidupannya. Menyerahkan sepenuhnya seluruh pergumulan pemuda-pemuda ini hanya di dalam kuasa-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan seluruh keberadaan hidup dan keluarga kami. Kami memohon berkat kekuatan, berkat kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera untuk seluruh anggota keluarga kami, baik untuk istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua, ataupun semua orang yang ada di dalam keluarga kami. Berkatilah setiap keluarga di GKJW Jemaat Kediri ini. Kiranya semuanya boleh hidup di dalam kasih. Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera. Semuanya boleh Tuhan nyatakan sebagai wujud penyertaan Tuhan atas kehidupan masing-masing keluarga. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan setiap pekerjaan yang kami jalani, usaha yang kami kelola. Kiranya Tuhan sendiri akan memberikan berkat
kelancaran, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami di dalam menjalani setiap tugas dan pekerjaan ini. Sehingga melalui semuanya ini Tuhan memberikan keberhasilan. Demikian juga melalui semuanya ini menjadi sarana Tuhan memberikan berkat kecukupan bagi kehidupan kami. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami karena mengalami sakit. Kiranya juga Tuhan, kami boleh memohon kepadamu, mujizat-Mu boleh Tuhan nyatakan. Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan melalui jamahan kasih-Mu. Biarlah setiap proses pengobatan yang dijalani, semuanya boleh Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan, sehingga boleh membawa saudara-saudara kami ini menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, GKJW, secara khusus GKJW Jemaat Kediri. Kami menyerahkan seluruh pelayanan yang ada, mulai dari yang ada di Induk, di Pepandan, dan di KRW-KRW. Kiranya Engkau berkati, sempurnakan, dan sertai setiap kegiatan pelayanan yang sudah direncanakan dan dilakukan, sehingga semuanya menjadi berkat bagi warga jemaat, terlebih bagi kehidupan bermasyarakat. Urapilah setiap pelayan jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan karuniakan kemampuan dan hikmat, serta kesetiaan dan ketulusan di dalam pengabdiannya. Terpujilah Tuhan, nama-Mu. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami. Karuniakanlah berkat, hikmat, dan kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan, sehingga para pemimpin kami mampu untuk mengelola dan mengupayakan kesejahteraan bangsa dan negara. Demikian juga jika saat ini bangsa dan negara kami memasuki tahun-tahun politik yang penuh dengan dinamika. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan atas semua warga negara ini, untuk semuanya mampu mengendalikan diri di dalam keberbedaan yang ada, sehingga tercipta suasana yang kondusif. Kiranya setiap perbedaan yang ada tidak menjadi alat untuk memecah belah, namun satu dengan yang lain boleh saling menyadari. Biarlah berbeda itu menjadi potensi untuk saling membangun dan saling menguatkan, saling melengkapi. Kiranya pesta demokrasi yang akan kami ikuti bersama menjadi pesta yang menyenangkan, menjadi pesta bagi seluruh warga negara untuk menyalurkan aspirasinya di dalam memilih para pemimpin bangsa, sehingga semuanya dapat berjalan dengan penuh kedamaian. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah dan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kembali kepada tugas dan tanggung jawab kami. Kami memohon Tuhan mengiring langkah kami. Inilah Bapa, doa dan syafaat kami, semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita menghimpun persembahan dari berkat yang telah Tuhan berikan. Adapun ayat kitab, nats yang mendasari kita dalam mengumpulkan persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selagi kantong persembahan beredar, mari kita bersama nyanyikan pujian persembahan hati.
Umat dimohon berdiri. Mari kita bersatu hati membawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Pengasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Jika saat ini kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, kiranya Tuhan memberkati tiap tangan, telah mempersembahkan sehingga persembahan kami dapat memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita pulang dengan penuh sukacita, karena Allah telah memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehendak-Nya dengan taat dan setia. Mari bersama para pemuda kita bersinergi, mewujudkan kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari, agar setiap orang dapat melihat karya keselamatan dan kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pujian PKJ 274, bait yang pertama dan yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Umat yang terkasih, mari kita arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan Allah dan memohon berkat-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan, memberkati dan menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus Sang Firman hidup, memimpin dan menerangi jalan hidup kita. Roh Kudus Sang kebenaran sejati, menguatkan dan menghiburkan kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pujian Kidung Jemaat 370. Di lembah berbunga dan derai,
Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita undur dari tempat ini, mari kita mengambil saat teduh. Selesai, mewakili majelis mengucapkan selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.